guys, selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan membahas podcast tentang Pradaluki. Sebelum perkenalkan pertama, nama saya Muhammad Rian Satria Baja, NEM akhir 109. Saya Novalidia Budi Satya Ramadhani, NIM akhir 043. Saya Putri Kirani Cahyaningrum dengan NIM akhir 036. Dan saya Safina Macan Aulia dengan NIM akhir 110. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih? Kita perjelas dulu nggak sih siapa sih Pradaluki ini? Ya, betul. Jadi Pradaluki ini itu salah seorang apa namanya? TNI ya? Iya, yang baru diangkat, baru banget 2 bulan. Jadi dia itu meninggal dengan alasan katanya dibully sama kakak tingkatnya ya, Senior. dan disuruh untuk mengaku kalau dia itu gay. Iya. LGBT itu sama siapa sih si satu itu? Rada Richard ya? Ada Richard. Iya. Tapi untuk kasus ini tanggapan kalian bagaimana nih? Seharusnya sih sudah dinyalai kode etik ya, udah melanggar kemanusiaan lah, karena udah kayak sadis banget itu sampai lubang itu dimasukin ulekan cabai. Emang iya? Iya. Bukannya cuma dipukulin doang ya? Enggak sih, itu bener-bener kayak pembuliannya udah yang parah banget itu. Mereka itu juga ngebully lagi gitu ya, terus ngomongnya tuh alasan LGBT ini, padahal si alasan ini tuh belum jelas kalau dia tuh bener-bener LGBT gitu. Pasti gitu. Jadi kayak Pasti kalau dia tuh ngawur banget. Iya. Nah, kesaksian daripada Richard ini juga katanya total pukulannya itu banyak, terus bekas sambukan, goresan. Nah, itu mama kandungnya tahu itu saat ditelepon sama mama angkatnya. Nah, pada sendiri itu kan kabur dari batalion ke rumah mama angkatnya. Ya, gitu. Jadi sebelumnya si mamanya itu nggak tahu ya kalau si Pradaluki nggak ngaku, nggak tahu. Terus mamanya pikir itu kayak cuma ya kesalahan gitu. Jadi nanti saat dijemput lagi tuh pikirnya tuh cuma nanti dipinal lebih baik gitu. Tapi ternyata kan lebih susah lagi kan. Terus tanggapannya mama angkatnya tuh gimana? Mama kadang Yang itu yang kan si Pradaluki kan lari ke rumah mama angkatnya. Itu tanggapan awal Pradaluki ke rumah mama angkatnya yang itu gimana? Nah, pas itu tuh Pradaluki kan pulangnya pagi atau malam gitu kan. Nah, waktu itu mamanya lagi nganter adiknya itu sekolah. Jadi Pradaluki itu langsung masuk ke rumahnya gara-gara rumahnya itu nggak kunci. Setelah masuk, mamanya pulang kaget kok Pradaluki itu di rumah. Terus pas bilang, "Mama, Luki sakit, badan Luki sakit-sakit itu." Pas dibuka ternyata banyak banget pukulan merah-merah bekas cambukan gitu. Tapi aneh banget ya, ini si mama kok dia ngebolehin Pradaluki buat dijemput lagi. Padahal nggak tahu separah itu si luka-lukanya Pradaluki gitu loh. ya sih. Kalau kata mamanya sendiri tuh gara-gara keluarganya itu tuh kayak udah cinta banget gitu loh sama TNI. Iya kan itu kan katanya Pradaluki itu kan mencoba masuk itu kan sampai ke 4 kali tuh kan. Gila. Giliran lolos malah dipukulin sama seniornya tuh. Mana baru 2 bulan lagi. Sumpah ya, kasihan banget. Gimana ya perasaannya orang tuanya kayak gitu? Padahal itu Udah. orang tuanya juga bilang kalau leluhurnya itu tuh juga pejuang 45. Iya. Nyesel nggak sih? Kayak dia tuh udah mengarahkan si anak buat masuk militer, terus ternyata dia harus korban nyawa kayak gini. Iya, Ya pastinya nyesel sih. bapaknya juga TNI kan. Iya. Tuh, terus tega-teganya TNI guru TNI ya ampun. Terus katanya sih kalau si kan si ayahnya kan TNI. Ya.
kalau ayahnya nggak buka suara paling juga kasusnya ditutupin ini. iya, Ya nggak bakal apa-apa. sama ini. Soalnya kan kasusnya juga udah lama gitu, baru ini aja. Allah. Terus kalian tahu nggak, Nggak ngira sih. waktu di sidang juga itu ternyata si yang tuduhan LGBT itu itu nggak benar. Iya, kan Iya. nggak tahu kan itu Sumpah. tuh. Gila banget Cuma deh. tuduhan kan itu. Nggak ada buktinya lagi. Terus pas mau kan kayak banyak kuncinya itu di HP-nya si Radal itu kan. Iya. Itu waktu diminta si HP itu udah bentuk HP restart itu loh. Oh, Jadi iya. benar-benar kayak HP baru, nggak ada apa-apanya. emang disengaja ya berarti. Kayak menghilangkan bukti gitu. Padahal sendiri tuh kalau ngecek HP di instansi gitu kan privasi kan ya. Iya. Nggak boleh Iya gitu sih. seharusnya. Tapi tuh mereka itu Iya. malah buka kayak ada chat gitu sayang-sayang gitu. Terus akhirnya dipaksa lah untuk ngaku kalau dia itu LGBT. Oh. Tapi kalian nyadar gak sih? Menurut gua sih kasus Prada Luki ini nyangkut sama demo yang terjadi di tanggal 25 Agustus. Oh, yang kemarin itu. Iya, soalnya gini, kalau nggak salah loh ya, si intinya oknum TNI Iya. itu tuh cari muka lah Oh, cari kepada muka rakyat ya. gitu. Oh. Tapi bukannya kalau kayak gini nama TNI jadi jelek ya? Kayak gini kan enggak Iya semuanya sih. Iya. banyak tapi enggak pasti aja. Kan si kasus Prada Luki kan terjadi sebelum demo itu kan? Iya. Oh iya benar. Gila. Ya sih bisa aja sih. Tapi termasuk apa ya, ngangkat nih kasus ke halayak itu telat banget gak sih? Telat banget ini tuh. Dia meninggal bulan apa itu? Bulan Juli akhir lah ya. Agustus. Iya, Juli, awal-awal sekitar Tanggal Agustus 4 ya? Agustus, 4 Iya. Agustus. Ini baru diproses akhir Oktober kemarin sama awal November ini, dan sampai sekarang kan juga belum ketemu titik terangnya. Iya. Iya sih. Terus Nah, Danton Roni Setiawan itu kan yang pertama periksa HP-nya Lucky kan, saat masuk ide. kronologinya ya. Tapi pemeriksaan itu terkait judi online, Oh. bukan chat antar anggota itu. Karena kan chat antar anggota kan privasi. Yes. Nah, Benar, Prada Richard itu juga kayak ngomong ke mamanya Lucky kalau ya itu kan privasi anggota tidak dapat diperiksa. Iya. Tapi Danton Roni itu meriksa HP-nya, terus menemukan grup yang namanya itu lelaki idaman itu. Oh. Nah, katanya isinya cuma 2 orang, tapi ternyata isinya 8 orang. Kalau boleh tahu itu grup apa ya? Iya, dalam grup itu membahas Grup apa? lelaki idaman itu. Itu grup kayak kan Prada Luki kan kayak di bidang masa-masa gitu ya. Ya. Kayak Oh. grup yang anggota yang gabut. Terus juga dinamain pria idaman itu ya. Iya. Ya mungkin itu kenapa kok penamaannya gitu cuma iseng aja gak sih? Ya, Iya, kayak apa? Namanya ya sih. Iya, namanya manusia gitu loh. Kok bisa jadi tuduhan ya? Apa banget, sumpah. Ini seniornya juga. Ya, sakit sih. jangan yang seniornya itu yang gitu. Iya. Kayak Kan bisa malah jadi bikin curiga ya. aja. Tapi chatnya itu nggak dibuktiin loh di persidangan. Iya kan, gak ada kan itu. Iya. Nah, selain itu juga Roni itu juga menemukan foto Lucky menggunakan hardbook. Nah, di situ tuh udah kayak diintimidasi kalau dia itu dituduh LGBT. Tapi di persidangan juga tidak hanya tidak ditampilkan kayak sesuatu tidak jelas gitu. Normal gak sih itu? Iya. Ya Allah. Iya. Ada ya? Cuma foto pakai hardrock anjir. Dikira LGBT ya? Sampai segitunya. Emang orang udah niat itu gak sih? Iya, Udah dia niat cuma buruk, foto jadi loh. semua hal kecil itu dipermasalahin Iya gitu sih. loh. Tunggu, siapa tadi? Roni. Iya. Itu dia tuh siapa sih? Terus apa? Pangkatnya apa gitu loh? Nah itu kayak Danton. Oh, seniornya berarti. Iya, kayak yang bikin Dia angkatannya juga termasuk itu terdakwanya. Iya. Oh. Tapi di saat Prada Luki dikebukin ini, Heeh. itu ada yang tahu nggak sih? Harusnya ada kan? Ada, dia, iya. ada yang di saksi. satu kan banyak. Gak cuma pada lu aja. Iya kan harusnya Teman-teman seangkatannya juga pada Terus? gini gue. nggak berani ngelawan gitu, apa ngorai? Iya, itu katanya nurut
kata saksi itu ya, semua tuh pada disuruh nurut. nggak berani ya. Takut soalnya Oh. takut kali kalau dikeluarin. Apa sih senioritas gitu loh. Oh ya emang senior kan? tinggi ya. Mhm. Terus juga tahu nggak ada saksi yang dia itu ternyata juga terdakwa. Iya. Dia tuh juga salah soalnya apa ya? Playing victim. Dia tuh ternyata juga ikut nyiksa. Oh. Tapi ngomongnya dia cuma lihat aja si ini nyiksa Brada Lucky di sini gitu. Terus ternyata setelah diinterogasi di persidangan itu dia termasuk dalam terdakwa. Oh. Bisa ya kayak gini. Iya. Tapi si Prada Lucky itu kan disendiriin kan itu. Iya. Dibedain kan ruangannya. Iya, ruang nyiksanya tuh dia sendiri gitu loh, nggak sama si Prada Richard sama Iya, beda kan. Puncak namanya kan apa itu penyiksaannya kan di rumah kuning itu kan. Iya. Rumah apa? Rumah kuning. Rumah kuning. Rumah apa itu? Ya, kayak rumah dititipin gitu loh. Oh. Oh, jadi rumah yang ada di sekitar apa? Markas ya kayak gitu ya. Heeh. Kalau kalian ada yang tahu kronologinya nggak? Kronologi Jelasnya penyiksaannya. gitu. Iya, yang lebih jelasnya gitu. Kalau aku sih paling cuma samar-samar dari berita gitu. Heeh. Kayak kemarin juga sempet lewat yang itu kan Denny Sumargo juga udah Iya. nge-podcast si ibunya sama ayahnya tapi kayak via online gitu. Oh iya, kalian tahu yang itu kasus ayahnya juga diseret-seret Yang apa tuh? kan? Katanya si ayahnya Prada Lucky ini itu dia itu belum nikah sama Lah. ibu angkatnya. Yang katanya Jadi ayahnya ini diancam dipecat karena dia itu melanggar etika kemiliteran, tinggal sama lawan jenis Iya, belum sah. Belum sah. terus itu dia udah punya 2 anak juga dari istrinya itu. Itu mah gak cuma lebaran ya. Iya, Kayak cuma tapi kayak ya ampun ternyata dari satu kasus itu bisa ngebuka kasus Iya sih, lain. iya. Emang kayak gitu. Contohnya kayak kasus Sambo itu. Mm-mm. Iya. Ngerti kan? Kasus Sambo kan yang ketangkap Sambo gara-gara ngebunuh si siapa? Yosua. Oh ya. Joshua ya. Joshua. Itu kan setelah itu kan juga kebongkar kayak judol, Iya. terus apalagi banyak lah pokok. Emang kayak gitu. Ya namanya juga negara pemoha. Iya. Negara yang kayak udah Iya, rusak banget. yang kacau banget gitu loh. Iya. Kayak kesana ada kasus, kesana juga ada kasus. Kasus satu belum selesai, ada lagi. Iya. Heran ya. kayak saling menutupi gitu. Iya kan. Iya. Kayak pengalihan isu terus gitu loh. Bener banget. Jadi aku ngerasa juga ini Emang kasus. sih. Iya, ini kasus kan nggak selesai ya. Selalu kayak gitu. Kayak persidangan ditunda-tunda terus. Terus Ya, kayak benar-benar. apa yang terjadi di persidangan itu juga nggak jelas. Kayak berputar-putar gitu loh. Ya cuma diputer-puterin aja kan. Nggak ada kejelasannya malah akhirnya gitu. Terus hukuman untuk si pelaku itu kayak gimana? Katanya Kalau- cuma 9 tahun. 9 tahun. Ya awal-awal itu katanya hukumannya cuma 9 tahun. Tapi si ayahnya Prada Lucky kan nggak terima ya. Soalnya si anak udah sampai meninggal, nggak bisa balikan. Jadi dia kayak menuntut lagi supaya Hukuman. iya ditambah hukumannya. Lebih berat gitu kan Iya, hukumannya. Gitu kan. iya. Segitu banyaknya pelaku. Tapi Pelaku aja dia. tapi kalian percaya nggak sih kalau itu nanti kagak di penjara? Enggak lah. Enggak kayaknya. Based on story ya. Yang dulu enggak. Ya, Selalu kayak gitu. selalu sih. Tiba-tiba ini berita turun, udah nggak ada kabarnya, udah hilang Udah aja. hilang gitu aja. Ntar ketemu bisa lain gitu. Iya. Kan ini juga udah mulai ada yang rame lagi nih. Kalian tahu nggak itu Bupati kota aku? Oh iya. Nah. Bupati Ponorogo itu dia kena OTT KPK karena kasus serah terima jabatan. Terus gimana tuh? Itu jadi
seingatku baru 2 hari kemarin ya ini. Itu dia ditangkap di rumah pribadinya. Terus katanya terlibat kasus serah terima jabatan itu. Jadi hari ini 2 hari setelah penangkapan itu si wakil bupati langsung diangkat naik jadi bupati. Oh. Wakilnya itu langsung balik. Iya. Terus sebenarnya ya kalau kasus kayak bupati serah terima jabatan kayak gitu sebenarnya nggak cuma di kota aku nggak sih? Iya sih, banyak sih yang di kota-kota lain. Kalau Nggak cuma di teliti situ. diselidiki itu setiap kota pasti iya gitu loh. Apalagi kayak apa sih sekarang tuh semuanya pakai uang. Ya, sama tergantung backingan juga sih. Nah, Tergantung kayak backingan contohnya siapa kan, gitu. kalau kita mau kerja kita itu lebih worth it kalau kita punya orang dalam Yes, benar-benar. daripada Pendidikan prestasi. tuh, pendidikan kayak nggak penting banget. Iya. Kayak sekarang itu orang belajar pinter-pinter jadi percuma. Iya. Kalau dia sekolah tingginya juga nggak ada ilmunya loh. Iya, jadi kasihan banget yang udah bener-bener niat sekolah, niat kuliah sampai S2, S3, tapi ternyata Kalah sama yang punya orang dalam. Ya, bener banget. kalau sama lu punya duit, lu punya kuasa Ya, gitu. benar-benar. Terus nanti apa kabar sama orang-orang yang emang real pinter dan Yang dia udah berpotensi gitu. iya udah berusaha banget ternyata kalah gitu loh. Kalah sama yang punya uang. Kayak gitu tuh biasanya tuh kayak majunya di luar negeri gitu. Iya, Udah aja ya, sering banget kayak anak berprestasi di negara kita itu ternyata mereka lulusan luar. Iya. Terus ternyata waktu ditanya kenapa kok sekolah di luar, dulu itu dia udah coba masuk univ negeri favorit di negara kita, ternyata ditolak. Kayak univnya sih udah nolak gitu loh. Oh iya, aku punya kenalan. Dia tuh kan nyoba masuk UI. Nggak keterima tuh. Tapi dia nyoba masuk ke univ di Cina. Keterima dia tuh di sana. Malah di Cina itu. Cina loh. Kayak Kayak pendidikannya yang tinggi banget ya sih. Amit-amit itu. Ini negara itu udah yang jauh banget. Iya. Benar-benar. Yang itu tadi tentara sama TNI itu seharusnya yang jadi pelindung kita kan. Iya. Jadi mengayomi kita. Garda terdepan kita kalau ada peristiwa apa gitu. Mereka aja bully anjir. Iya kayak sama Malah yang ngebully, yang di nah. US kemarin ya. Iya, yang lintas ojol itu kan. Iya sih. Jadi kita tuh harus minta pertolongan ke siapa? Iya Kalau kan. pelindung kita aja kayak gitu. Ya ke Damkar yang paling bener. Iya, karena kan. Damkar. Kan yang paling jujur ya. Iya. Yo, kerjanya nyata lagi. Udah Iya, nyata yang itu. bener-bener itu capeknya dapet, effort banget lagi. Kunci jatuh aja diambilin. Iya bener lagi. Kalau lu lapor polisi paling cuma ditulis buat laporan doang. Iya, tunggu 24 jam ya, Kak. Awas, Lagi gak pinjol-pinjol gitu. Cuma nanti Itu kan ditutup-tutupin kan. Kan mereka bedanya itu. Iya, mungkin mereka malah itu atasannya. Iya. Jadi mereka yang dapat bayaran lebih gede. Iya sih. Mungkin ya, tapi kan gak semua ketika itu. Iya, kita kan cuma praduga aja sebagai mahasiswa yang emang di jurusan kita bahasnya tentang kasus-kasus. Kan kita juga secara nggak langsung dituntut supaya jadi pribadi yang kritis ngebahas tentang kasus. Untungnya di masa kita masuk ini sebagai mahasiswa baru itu kok negara kita ke up kasus terus ya. Kayak setiap hari setiap hari selalu ada aja kasus. Gebrakannya gitu. Ada aja gebrakannya dunia ini. Dunia emang masih mengenal negara kita loh. Bukan dunia sih, lebih ke negeri Konoha. Indonesia kan loh. Dunia kalau kayak di Indonesia sepi deh. Iya kan cuman penciptaan itu negara kita. Orangnya juga unik-unik lagi. Aduh, bener-bener. Unik banget. Kayak kayak kasus juga. Kalau public figure, orang-orang terkenal gitu. Mereka kalau bikin kasus viral di Indonesia itu bukannya malah di apa? blacklist. Di blacklist itu malah naik Iya, terus sampai loh. internasional kan. Iya, namanya malah semakin terkenal. Padahal kayak di negara lain, contohnya aja Korea ya. Iya. Kalau terlibat skandal tuh mereka bener-bener langsung tutup Ditutup kan. media sosial semuanya, mereka hilang banget. Baru mereka up lagi tuh sekitar 5 tahun 10 tahun pokoknya sampai si kasus ini
hilang banget, gak ada yang bahas ya bener aku lagi. Iya. Beda banget sama negara kita, kayak Negara kita aja bikin inspirasi demo. Inspirasi demo. gila sih. Gila. Indonesia demo artinya demo. Iya Oh, bisa gitu ya? kan Nepal juga gitu ya? negara kita itu semua negara ikut-ikutan demo. Ya, juga ada sama negara ini. Jadi inspirasi buat dunia. Jadi contoh. Iya, jadi gurunya. Yes. Mana yang lain ikut lagi. Iya. Sampai parahnya tuh yang napi itu keluar dari penjara semua. Yang di Nepal itu kan gila. Kocak anjir. Ribuan napi melarikan diri coba. Mm-mm. Bayangin. Gara-gara demo itu. Terinspirasi dari Konoha sampai istilah itunya. Ada. Napi aja sampai pada lolos. Gila. Ini kita lagi ngebahas si Pradaluki bisa sampai kemana-mana ya. Kan? Saking problematiknya si negara kita Iya, yang benar. super duper nggak jelas ini. Berantakan banget ya. Ya itu sih kayak keuntungannya kalau buat jurusan kita punya banyak bahasa. Tapi lebih banyak itu ya nggak sih? Minusnya gitu loh. Iya. Kok kita besar di saat negara yang kita tempatin ini jadi super problematik banget gitu loh. Terus tanggapan kalian tentang Indonesia Emas 2045 itu gimana nih? Kalau aku malah ya Oh, itu saat kurang ini. yakin. Kurang yakin deh. 45. Tapi kan sekarang kan lagi viral nih, ada program baru nih katanya apa ya yang itu bahan bakar dari tanaman itu. Iya, Namanya oh, apa? yang baru ditemuin itu ya. Iya. Iya lupa aku namanya apa. Itu gimana kan? Itu kan salah satu menunjukkan kemajuan Indonesia. Tapi tidak mendukung kan? Iya. Iya, tunggu uji coba berapa bulan gitu. Selalu Lalu kalau kayak kayak inovasi nggak dapat dukung dong. iya, selalu kayak gitu. Jadi kalau mau maju, kitanya udah males duluan karena si atasan, Nggak ada support gitu. pemerintah juga nggak ada apa ya wacana atau gimana lah. Ayolah kita bikin gerakan ini, ayolah gini. Jadi cuman ya udah gitu aja. Sejalan-jalannya si negara ini gitu loh. Ibarat Berantakan ya udah berantakan aja nggak apa-apa. ibarat sekolah ya, ada satu kelas gitu ngajukan apa tapi nggak di ACC sama kepala sekolah gitu sih. Kayak ngelirik aja enggak. Iya. Kasihan Kan malah. gitu, kasihan sama orang yang pintar-pintar itu loh, yang bisa nemuin penemuan tinggi pada kata ya. Kayak ya Allah, si Pradaluki ini juga kan dia udah niat banget mau masuk militer sampai 8 kali gagal. cintanya loh. Saking cintanya sama militer ini ternyata dia malah dibunuh. Sebenarnya ini enggak sih yang sakit daripada kayak orang pembunuhnya langsung dibunuh di tempat kayak dia. Iya sih. Dibunuh dulu. Step by step. Ya ampun. Benar-benar. Itu sampai berapa ya? 5 harian enggak sih? Bapaknya ini sampai marah, sampai nyuruh bubarin aja Indonesia buat apa? Ya siapa? Siapa Siapa yang gak marah anaknya? Itu mungkin dia tuh marah ke seniornya sama marah ke diri sendiri nggak sih? Iya bener, apalagi itu kan si jenazahnya Pradaluki itu kan sempat ditahan, nggak boleh diotopsi kan? Iya bener banget. Coba bayangin yang jaga gitu kan ya. Jenazah 3 hari aja tuh udah nggak boleh tersentuh. Iya. Bener-bener dia tuh udah ngeluarin si apa kayak cairan yang kalau kesentuh sama kita yang manusia hidup Urusan itu kan, urusan kulit juga. Si apa waktu jenazah Pradaluki waktu di rumah sakit tuh diotopsi nggak sih? Kalau di rumah sakit tentara itu nggak diotopsi, tapi kalau setahu pun tuh pas dipindah ke rumah sakit umum diotopsi sih, tapi nggak tahu juga. Nah, yang parah tuh yang ngabarin keluarganya itu malah perawatnya itu gak sih? Iya. Dimintain tolong gitu. Kalau ngabarin mama kalau aku kayak sakit gitu kan. Oh. Terus FYI ayah kayak dia itu kayak dicambuk sampai sama kabel instalasi putih itu loh. Itu Oh, kan panjang terus itu dijadiin sambung kan jadi dua lebar gitu. Iya. Terus isolasi. Ciro. Ya ampun itu. sampai kayak gitu ya? Sumpah berarti kalau sampai dia
ambil itu sampai diisolasi kan dia udah niat banget kan. Emang di sana Mau tuh nyiksa. Udah Gue pakai ini alat ini nanti gue gini gitu kan. masuknya malah pembunuhan berencana kalau Iya, itu. iya benar banget. Itu tuh kayak 10 kali lebih gitu. Sama dicambuk pakai itu loh, selang sama karet pandel sama hanger besi itu. Gila. Banget orang-orang. Nah, menurut kalian gimana guys tentang kasus Pradaluki ini? Coba dong kalian menanggapi hal ini tuh gimana gitu loh. Kita aja sampai gak bisa berkata-kata gelek banget nih. Terus ya katanya Udah. 8 kali nyoba malah dia gagal, malah enggak gagal sih. Berhasil tapi malah kebunuh Iya. gitu. Gimana nih? Malah dibunuh kan. Gila gitu. Jadi kayak ini kasus tuh termasuk bentuk pelanggaran etika ya guys. Bener-bener. Jadi kayak manusia pada umumnya berjalan gitu dia kayak nge-stopin gitu loh. iya Kasihan banget. Dia yang seharusnya dapat haknya sebagai anggota TNI, kerja nyaman, ditugaskan. Ya. Ternyata malah baru 2 bulan kerja dibunuh. Iya. Kayak bener-bener tega banget deh. selain itu kan kayak tersangka Emiliano itu kan nah itu katanya menendang ke telinga Oh iya bener-bener. sampai kepala sampai almarhum itu kebentur ke tembok gitu loh. Ya Allah dia itu. Terus kayak dipukuli tapi tangan sama kakinya tuh dipegangin, tangannya tuh diinjek. Oh. Gila. Jelas. Susah di situ ya. Padahal TNI loh. Sama iya sama anggotanya aja kayak gitu apalagi sama rakyat kayak kita. Gimana tuh? Kita yang nggak bisa apa-apa. Ya, Benar. gimana tuh? Sama rakyat kecil gimana ya? Kayak, ya ampun, orang biasa aja ngebunuh itu nggak sampai kan gitu. Iya. Kita aja yang kayak kena cambuk gitu lah ya, kayak nggak sengaja kena ikat pinggang kan sakit banget kan. Itu nggak sengaja. Ini sengaja Iya. sampai berkali-kali. Kata mamanya itu merah-merahnya itu bekasnya itu sampai nggak ada celah gitu loh. Nggak ada celah itu. Patung gitu ya. Iya. Kayak belakang kaki, sekujur tubuh tuh kayak menemukan tuh loh. Terus sampai mau infeksi. Iya kita tahu mereka kuat, tapi ternyata kekuatan mereka digunain buat Iya. anaknya sendiri. Bisa gitu ya. Iya, orang gila itu nggak sampai mikir lagi gitu loh. Bener-bener. Jangan sampai kabur kan ya ke rumah mama angkatnya itu. Udah kayak psikopat aja nih. Tapi kayak Psikopat kalah ganas. Kalah ganas sih. malah dijemput lagi gitu. Cuma lebih psikopat sih. Kalau psikopat kan bisa ketangkap. Kalau ini kagak bisa. Apalagi ini mereka banyak Waduh. rombongan nih. Waduh. Udah kayak kalau mau nyogok iuran dong iuran sama kumpul orang segitu banyak terus iuran segini kan kumpulnya juga banyak itu makan kenyang 20 orang lagi. bayangin aja udah muak. Kalau itu ibu kandungnya tahu kalau anaknya disiksa paling nggak dibolehin hidup lagi tuh. Karena kan di rumah memakan ya kok. Kan dari kota itu lah maksa kalau anaknya itu melakukan kesalahan harus kembali. Nah, mamanya pikir itu kayak cuma dibina biar kayak bisa evaluasi diri itu dan malah digituin. Tapi mungkin kalau mamanya tahu kalau kayak juga ini itu kayaknya nggak diizinin juga. Iya nggak bakal tega nggak sih ya mungkin itu tadi loh mereka dari keluarganya aja udah keluarga TNI jadi Iya. mungkin udah kayak percaya banget Iya kan. dari turun temurun dia Oh, dari latar belakangnya emang ibunya TNI semua ya? si ayah TNI mungkin juga kakeknya juga TNI jadi udah percaya banget orang kakek sama ayahnya bisa berhasil kamu nggak mungkin nggak berhasil Oh, seharusnya enggak gitu. jadi kayak dari keyakinan itu mereka terlalu percaya itu nggak baik jadi Berekspektasi lebih lah Iya, gitu. benar banget. Bilangnya. anak gue nggak ada gantinya udah segitu gedenya tiba-tiba hilang Ya coba lu bayangin dah. Kayak lu punya anak gitu kan. Udah ngebesarin gitu malah dibunuh orang lain. Apalagi Iya. ngomongin perjuangannya itu loh. Ya, iya sih. dia juga diperiksa ya Iya. sama gila banget sih kayak
Dia juga udah tahu perjuangannya si Prada Luki, masih disiksa lagi. Kayak apa banget. Waktu kritis juga kan mamanya orang tuanya tuh gak kabarin, terus akhirnya Iya. mamanya tuh firasat gak enak itu akhirnya disusulin. Tapi berarti pas waktu kritisnya itu orang tuanya masih sempat ketemu. Belum, Belum. pas masih ya kayak di ujung gitu lah tuh itu mamanya baru tahu, terus katanya tuh kalau kayak udah netesin air mata sama kepalanya tuh keangkat tapi tuh tangannya itu kayak diikat gitu loh di rajangnya gitu katanya kayak iya mama sakit lagi terus sampai Masih sakit aja masih di iya mana itu? terus pas dijemput di rumah mama angkatnya tadi tuh kayak mama ayah tadi tuh bilang kalau ini Lucky nanti jangan dipukulin lagi ya gitu Iya. loh. Kan nggak mungkin juga kayak mamanya wajarnya mama lah anak dipukulin walaupun itu TNI mungkin nggak mikirnya anaknya salah atau gimana tetap aja dikasih pesan-pesan kayak gitu. Iya. Gak tega juga gak sih kalau dipukulin, susah gitu. Kasian banget. Nah, tapi kalian tahu nggak beberapa hari pokoknya setelah sidang akhir Oktober kemarin itu sempat FYP di TikTok aku si ternyata Prada Luki itu punya cewek. Iya Ini Dia cewek tuh. dia punya cewek. Terus itu kan ceweknya tuh ngepost dia itu foto habis wisuda. Ya kuburannya si Prada Luki. Jadi sumpah sedih banget gitu loh. Terus aku kan baca komen-komenannya ya. Netizen tuh pada bilang, ya ampun kak, akhirnya kamu ngepost juga. Iya. Jadi kayak statement si LGBT ini yang patah ya. Dia tuh punya pacar. Udah sedari lama banget. Iya. Bener-bener lurus dia itu suka cewek gitu loh. Nah, Dan ya ini cowoknya udah nggak ada. kan kata mama sendiri kan nggak Prada Luki itu kan gak jarang keluar rumah kalau nggak cuma main sama temennya terus anaknya penurut lembut gak makasih sama orang Kayak anak sebaik itu. iya terus katanya juga suka ngerakit temennya Ya ampun. terus ya kayak yang pacarnya itu tadi kan kayak belum berani ngasih keputusan gitu loh kayak tunggu aku sukses dulu ya nanti aku baru seriusin kamu Kasian Kayak umumnya Gen Z zaman sekarang gak sih? Iya. Kalau kamu belum bener-bener siap ya Jangan nggak berani sih. jangan. Dia gentle banget loh. Padahal dia gentle banget tapi udah nggak ada. Sedih banget cowok baik. coba. Satu banding sedih. Dia itu nambahin pacarnya wisuda. tapi Iya. dia Padahal dikit lagi. Ya ampun sedih banget. Susah sekarang tuh cari cowok. Udah nih. Dari kasus ini kan udah bisa disimpulkan ya. Si Prada Luki dianiaya oleh seniornya Ya, benar. yang apa alasannya karena dianggap Gitu Menyimpang. menyimpang, dianggap menyimpang. Padahal itu kan cuma teguran ya. iya Nah, sampai ya. disuruh ngelakuin itu loh sama Prada Iya. Bener-bener. Nah, dari kasus ini seharusnya para kayak instansi TNI gitu, militer lah intinya, itu bisa lebih membenahi lah. Iya, Evaluasi. Lagi kan ya. Iya sih. Apalagi di negara ini tuh peminat kemiliteran tuh nggak cuma 1-2 orang, Iya, banyak banyak. banget gitu kayak Nah, sekarang sampai udah banyak yang banyak sampai ribuan sampai jutaan kali. iya kayak orang Sudah. tua pengen anak cowoknya jadi tentara, jadi Iya. TNI kayak gitu. Jadi tolonglah, ayo kita di negara kita maju dengan merubah dari dalamnya dulu lah. Giliran kita udah punya aspirasi mau Indonesia Emas 2045 itu, tapi malah di tengah-tengah apa? Jalan. Ya tengah jalan ini ada kegiatan, ada kasus kayak gini yang ngebongkar isi dalamnya militer kita gitu loh. Bukan kebobrokannya instansi itu. Padahal kayak salah satu aspek terpenting negara ini. Jadi kita sebagai mahasiswa dia cuma bisa ngasih saran Saran pendapat lah, ya. Kritik dan saran lah. Ya, soalnya itu tuh udah melanggar etika banget. Dan juga itu merusak kepercayaan masyarakat pada instansi itu kan. banget. Jadi ya itu kasus ini merupakan salah satu contoh kasus yang melanggar etika. Jadi
untuk kita semua, ayo kita jadi netizen, jadi mahasiswa, jadi seorang makhluk hidup pribadi yang kritis kritis terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita tuh nggak boleh hanya fokus ke diri sendiri gitu loh. Nggak boleh apatis ya. Kita harus hati-hati sama lingkungan kita, terus saling melindungi terhadap sesama. Kalau kita punya cita-cita pengen maju, ya kita harus bareng-bareng, nggak saling menjatuhkan. Benar-benar. Nah, sekian dari podcast kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.